anggotanya saya dan Syarani Sibarani. Syarani tidak bisa hadir karena masih di kampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang model karya wisata atau outdoor. Pengertian metode atau model karya wisata. Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kerjaan agar tercapai suatu dan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kata karya wisata berasal dari karya yang artinya kerja, dari wisata yang berarti pergi. Dengan demikian, karya wisata berarti pergi kerja atau berpergian ke suatu tempat untuk bekerja. Di dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata ialah bahwa murid-murid akan mempelajari suatu objek di tempat mana objek itu terdapat. Jadi, apa yang disebut dengan karya tersebut ialah mempelajari sesuatu. Dalam pengertian pendidikan, karya wisata adalah kunjungan atau siswa keluar kelas untuk mempelajari objek yang tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikulum di sekolah. Jadi wisata adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengajak para siswa untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan suatu yang dibahas. Model karya wisata ini dilakukan di bawah bimbingan guru dengan membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Perumusan tujuan dan tugas yang harus dilakukan, misalnya mengunjungi pabrik, perkebunan, museum, dan sebagainya. Dalam menggunakan karya wisata perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan harus jelas dan rencana cermat dan matang. Anak didik mempelajari segala sesuatu yang akan dikunjungi tersebut. Anak didik dapat dilihat hubungan karya wisata dengan apa yang mereka pelajari. Anak didik mengerti apa tujuan yang akan dicapai dari karya wisata dan apa yang diharapkan masing-masing mereka sekembalinya dari karya wisata tersebut. Guru atau seorang usaha sebaiknya pergi terlebih dahulu untuk mengunjungi objek karya wisata supaya dapat membuat perencanaan yang lebih matang. Setiap kegiatan karya wisata diskusikan dan dinilai. Anak didik diminta untuk membuat laporan. Diusahakan juga sampai terlalu banyak mengganggu bidang studi lainnya. Langkah-langkah penggunaan metode atau model karya wisata. Yang pertama, masa persiapan atau perencanaan. Perencanaan sebelum berangkat ke karya wisata tersebut. Merumuskan dan menjelaskan tujuan karya wisata tersebut. Menyuruh murid-murid lebih dahulu mempelajari serba sesuatu mengenai apa yang akan dikunjungi itu. Menyediakan sejumlah pernyataan yang memerlukan jawaban sebagai hasil karya wisata itu. Menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan karya wisata. Dia harus menyiapkan ada 6, yaitu meminta izin dari objek yang akan dikunjungi, mengunjungi objek itu lebih dahulu agar dapat mendapatkan perencanaan yang teliti, mengadakan pembicaraan dengan orang-orang yang diminta bantuannya, menurut soal keuangan, pengangkutan usaha, menjamin keselamatan anak dan sebagainya. Meminta surat izin dari orang tua murid, membuat rencana tertulis
tentang karya wisata beserta rencana waktu, tempat yang dikunjungi dan daftar nama-nama murid selainnya diberikan kepada kepala sekolah. Masa pelaksanaan karya wisata. Periksa surat-surat orang tua, jumlah murid berdasarkan daftar nama-nama murid. Pelihara ketertiban selama karya wisata. Sebaiknya anak-anak sendiri mendiskusikan peraturan-peraturan selama karya wisata itu. Laksanakan karya wisata itu menurut waktu yang telah direncanakan. Bawa semua anak-anak kembali ke sekolah. Periksa apakah semua anak hadir. Sekali-kali jangan bolehkan anak-anak pulang sendiri ke rumah di tempat objek yang dikunjungi. Pada langkah ini adalah melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Ada juga kelemahan atau kelebihan dari karya wisata ini. Yang pertama, ini kelebihannya mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil dari karya wisata itu, menyusun laporan atau paper atau kesimpulan yang diperoleh. Tidak lanjut dari hasil karya wisata seperti membuat grafik, gambar, model-model, diagram, alat-alat lain dan sebagainya. Guru dapat meminta kesan-kesan yang terperoleh siswa dari kegiatan belajar tersebut. Di samping menyimpulkan materi yang telah diperoleh dan menghubungkan dengan bahan pelajaran bidang studinya. Kelebihan dan kekurangan model atau metode karya wisata sebagai berikut. Kelebihan karya wisata sebagai media pembelajaran: menghindarkan terjadinya verbalisme, mengetahui katanya tapi tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, memperkaya pengalaman siswa, terutama mengenai objek-objek di sekitarnya atau alam sekitarnya, mengubah situasi mengajar belajar yang sehari-hari berbatasi 4 buah dinding kepada suatu tempat atau situasi yang dapat di alam terbuka dapat mengembangkan kegairahan belajar dan menyegarkan. Siswa dapat mengganti pengalaman-pengalaman dengan mencoba terus serta dan kegiatan. Siswa dapat mengamati objek di tempat di mana objek itu berada dan situasi yang asli. Siswa dapat mengetahui bagaimana cara mengobservasi suatu objek dengan baik, memupuk keseimbangan, mengamati dan teliti, mengembangkan, menanamkan dan mampu rasa cinta pada alam dan tanah air, menanamkan, mengembangkan dan mampu meyakinkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dan pengajaran. Ada juga kelemahannya, yaitu menghabiskan waktu yang banyak padahal jadwal mata pelajaran sudah ditetapkan sehingga dapat demikian mata pelajaran lain akan dipersulikan. Mengajar murid-murid di alam bukan lebih suka dibandingkan di dalam kelas. Suka memegang ketertiban dan disiplin, mengingat bahwa murid-murid lebih bebas bergerak ke sana kemari. Contoh model peserta dalam pembelajaran matematika, yaitu contohnya berkunjung ke laboratorium matematika untuk mengetahui jenis-jenis alat yang berhubungan dengan pembelajaran matematika
isinya. Contoh alat yang di laboratorium, kilometer alat untuk mengukur sudut, jangka sorong alat untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda agar hasil yang didapat lebih teliti. Neraca alat untuk mengukur massa. Kesimpulan dari makalah atau materi tersebut yaitu metode atau model karya wisata ialah suatu cara menyajikan bahwa pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang dipelajari dan objek itu dapat di luar kelas agar siswa bisa mengetahui langsung bentuk realnya sebuah objek yang dipelajari. Karya wisata berarti pergi bekerja. Hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata ialah siswa akan mempelajari suatu objek di tempat mana objek itu terdapat. Dengan demikian apa yang disebut dan bekerja sebenarnya yang dimaksud ialah mempelajari sesuatu. Sekian materi makalah kami tentang model karya wisata atau outdoor. Kita masuk sesi diskusi atau tanya jawab. Saya buka dua penanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, Aninda. Saya ingin bertanya, model karya wisata seperti apa yang bisa kita terapkan pada murid kelas 6? Kelas 6 ya? Satu penanya lagi, ya ulang. Pada model pembelajaran ini, metode apa yang digunakan guru agar siswa terlihat aktif di dalam kelas? Metode apa yang dipakai? Digunakan guru agar siswa terlihat aktif dalam pembelajaran yang Kayaknya ini kan materinya di luar kelas, kayak karya wisata kan. Dia tuh kayak berkunjung ke tempat gitu loh. dalam pembelajaran yang dalam pembelajaran. Metode apa yang dipakai guru Agar agar siswa siswa terlihat aktif dalam metode ini. Baiklah, beri saya waktu sebentar untuk mencari jawaban. Ya, apa silakan. Atau enggak sembari dijawab. Video. Coba bisa Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aninda. Metode apa yang bisa diterapkan pada kelas 6? Saya akan menjelaskan materi saya tentang metode karya wisata. Ini juga bisa diterapkan untuk anak kelas 6 gitu. Soalnya kan ini berkunjung ke tempat-tempat kayak museum, kayak sejarah-sejarah dulu, tapi yang berbau tentang MTK gitu. Kayak ke laboratorium juga bisa gitu. Rasanya ini bisa untuk anak kelas 6, apalagi gampang untuk handle kan. Soalnya mereka kan sudah berpikir lebih matang lah daripada kelas-kelas bawah gitu. Jadi metode ini juga bisa gitu karya wisata tersebut. Kayak mana Anda? Apa ingin menambah lagi, maksudnya pertanyaan kurang jelas tentang jawabannya itu? Jadi kalau untuk MTK ini sebaiknya murid kelas 6 itu dibawa ke Laboratorium. Bisa kayak gitu. Soalnya kan kayak anak SD ini kan harus kayak nyata sih. Sebenarnya anak kelas 6 juga udah bisa lah nalar, cuma kan lebih enaknya, lebih realnya lagi, lebih pentingnya lagi dibawa ke situ gitu. Baiklah, apakah teman-teman ada ingin menjawab lagi, membantu menjawab pertanyaan dari Aninda, yaitu pertanyaannya metode apa yang bisa diterapkan pada kelas 6? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut pertanyaan dari Ulan. Model apa
seperti yang